Zombie Apocalypse. Halo teman belajar online, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita hari ini pendidikan anti korupsi. Dan tema yang akan kita bahas adalah mandiri dan adil. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu materi sebelumnya. Masih ingat? Ya, mengenai disiplin dan tanggung jawab. Ya, masih ingatkah kalian disiplin dan tanggung jawab materi yang kita bahas sebelumnya? Ya, anak yang disiplin dan bertanggung jawab adalah anak yang taat peraturan dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di jalan. Taat dengan ibadahnya masing-masing, bangun dan tidur tepat waktu, dan mampu memisahkan waktu belajar dan kapan waktunya bermain. Tujuan pembelajaran dari topik mandiri dan adil adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian tidak lagi tergantung pada orang lain ketika menjalankan tugas dan kewajiban kalian sendiri. Kemudian, kalian juga setelah menyimak video pembelajaran ini tidak lagi membeda-bedakan dalam berteman. Dan kalian selalu berpihak pada kebenaran. Mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Ya, anak yang mandiri tidak tergantung pada orang lain. Artinya, mampu mengerjakan tugas-tugas dan kewajibannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika itu adalah tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Seharusnya kalian sudah terbiasa melakukannya dan tidak mengandalkan orang lain lagi. Anak yang mandiri selalu percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya karena kalian sudah terbiasa mengerjakannya sendiri. Dan semakin hari tentu saja pekerjaan kalian semakin baik dan semakin baik. Karenanya akan tumbuh rasa percaya diri kalian sebagai anak yang mandiri. Mandiri juga berarti berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Artinya, jika kalian berani bermain berlari-larian, bermain bola, atau permainan apapun yang punya risiko jatuh dan terluka, dan itu terjadi kepadamu, kamu tidak menangis atau menyalahkan orang lain. Kamu siap mengambil risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang kalian ambil. Termasuk keputusan untuk bolos sekolah misalnya. Resikonya adalah dimarahi oleh orang tua, dimarahi guru, ketinggalan pelajaran, dan kalian tidak bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Nah, itu termasuk keputusan yang sudah kalian ambil dan kalian harus siap bertanggung jawab dengan resiko yang kalian terima. Anak yang mandiri adalah anak yang percaya diri juga dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ingat, tidak mencontek saat ulangan. Dalam tugas sekolah sehari-hari pun, kerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang baik. Jika tidak mengerti atau ada yang belum kamu pahami, kalian bisa bertanya dengan orang tua kalian, bisa bertanya dengan kakak, bisa bertanya dengan teman yang lebih tahu, atau tanyakan langsung dengan gurumu bahwa kamu belum mengerti. Nah, sekarang adil. Apa sih yang dimaksud dengan adil? Bagaimana sih adil itu? Adil artinya tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam bertingkah laku. Kalau kalian lihat timbangan di dalam tayangan ini,
timbangan ini seimbang, artinya tidak miring ke kanan dan tidak berat sebelah ke kiri. Beratnya sama kanan dan kiri, seimbang. Tidak memihak dan tidak sewenang-wenang kepada siapapun, sama rata dalam bersikap dan bertingkah laku kepada siapapun. Salah satu perwujudan adil dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi, apapun milik orang lain, jangan sekali-sekali kamu ambil. Jangan sekali-kali mencuri hak orang lain. Jangan sekali-kali mencurangi hak orang lain. Jangan sekali-sekali mengambil yang bukan milik kamu. Jadi, adil memberikan hak orang lain kepada orang yang memang berhak menerimanya. Jangan sekali-kali kalian mengurangi apa yang menjadi milik orang lain, apalagi mencurinya, uang maupun barang. Memberi kesempatan teman untuk berbicara juga menjadi salah satu wujud adil dalam kehidupan sehari-hari. Saat berkumpul dengan teman-teman, jangan memonopoli pembicaraan. Beri kesempatan teman yang lain untuk berbicara. Apalagi jika dalam kelompok diskusi kelas, dalam kelompok belajar, kalian harus memberi kesempatan semua teman-teman kalian untuk berbicara. Teman yang diam belum tentu tidak mau berbicara, tapi dia sabar menunggu teman lain berhenti berbicara, menunggu kesempatan berbicara. Nah, kalian harus paham itu dan memberi kesempatan kepada teman yang lain untuk berbicara. Sekali lagi, jangan memonopoli pembicaraan dalam kelompok. Beri kesempatan teman untuk berbicara. Adil dalam kehidupan sehari-hari, berteman tanpa membedakan satu sama lain. Artinya, dalam berteman tidak membedakan sukunya, agamanya, tidak membedakan kaya atau miskin. Apapun, semua harus dianggap sama. Berteman tidak membedakan apapun. Di mata Tuhan saja kita sama. Kenapa kita sesama manusia harus membeda-bedakan manusia yang lain? Tidak boleh ya. Berteman tidak boleh membedakan satu sama lain. Membantu teman yang sedang kesulitan, jika kamu lakukan itu, berarti kalian juga sudah mewujudkan adil. Orang lain yang tidak kita kenal saja, jika mereka butuh bantuan, kita wajib membantunya kan? Apalagi teman yang sudah kalian kenal sejak lama. Jadi, membantu teman yang sedang dalam kesulitan berarti kalian sudah mewujudkan adil. Tanpa membeda-bedakan siapapun teman kamu. Jangan membantu teman dekatmu saja atau teman baikmu saja, tapi siapapun jika kalian mampu, bantulah teman yang sedang kesulitan. Nah, sekarang mari kita simpulkan materi kita kali ini mengenai mandiri dan adil. Anak yang mandiri dan adil adalah anak yang mampu mengerjakan tugas dan kewajibannya sendiri, tidak tergantung oleh orang lain, dan tidak dibantu oleh orang lain. Anak yang mampu mewujudkan adil adalah anak yang memihak pada kebenaran. Ingat, selalu memihak pada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, karena persamaan suku, karena persamaan agama, atau bangsa. Berpihaklah selalu pada kebenaran. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa.